Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Samtani, SPD M.Hum, dan Bapak Danan Dwi Jokangko, S.Hum MP, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Aisyah Fina dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul meningkatkan efektivitas layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi melalui strategi inovatif pengelolaan pengetahuan. Sebelum saya masuk ke pembahasan isi proposal, berikut saya tampilkan terlebih dahulu susunan daftar isi dari proposal ini sebagai gambaran lalu representasi. Proposal ini terdiri dari 3 bab utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pertama, mari kita bahas latar belakang dari penelitian ini. Layanan referensi itu merupakan salah satu layanan inti perpustakaan dalam mendukung kebutuhan informasi pemustaka. Namun, banyak perpustakaan perguruan tinggi belum mampu mengoptimalkan layanan ini karena minimnya peran pustakawan dan rendahnya pemahaman pemustaka terhadap pentingnya layanan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan layanan referensi adalah manajemen pengetahuan atau knowledge management. Dengan KM, pustakawan dapat menciptakan, menyimpan, dan berbagi pengetahuan secara sistematis, sehingga layanan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan informasi pemustaka. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama dalam proposal ini. Yang pertama yaitu, apa saja kendala yang dihadapi oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam memberikan layanan referensi yang efektif. Kemudian yang kedua, apa saja strategi inovatif dalam pengelolaan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kurangnya pemahaman pemustaka tentang layanan referensi mempengaruhi penggunaan layanan tersebut. Kemudian yang terakhir, sejauh mana penerapan manajemen pengetahuan mampu meningkatkan efektivitas layanan referensi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini disusun untuk menjawab perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang pertama yaitu menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam memberikan layanan referensi yang efektif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pemustaka tentang layanan referensi. Dan yang ketiga, menyusun strategi inovatif pengelolaan pengetahuan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan referensi. Dan yang terakhir yaitu mengukur dampak penerapan manajemen pengetahuan terhadap efektivitas layanan referensi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yang dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas layanan yang memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan referensi di perpustakaan. Kemudian ada kontribusi ilmiah yang menambah wawasan tentang pengelolaan pengetahuan dalam konteks perpustakaan. Kemudian ada pemahaman pemustaka yang meningkatkan pemahaman pengguna mengenai pentingnya layanan referensi. Penelitian ini juga memiliki beberapa batasan agar kajian lebih terfokus dan realistis dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu lokasi. Untuk lokasi, saya fokus pada perpustakaan perguruan tinggi tertentu sehingga hasil mungkin tidak dapat digeneralisasi. Kemudian yang kedua yaitu sampel terbatas, yaitu hanya melibatkan sejumlah pemustaka dan pustakawan yang dipilih. Kemudian yang ketiga, waktu dan sumber daya. Penelitian ini dibatasi oleh waktu sehingga tidak semua aspek layanan dapat dieksplorasi. Untuk mendasari analisis, saya menggunakan 3 konsep utama sebagai kerangka teoretik penelitian ini. Yang pertama yaitu knowledge management, pengelolaan sistematis pengetahuan untuk peningkatan kinerja dan layanan. Kemudian yang kedua, kualitas layanan. Kualitas pelayanan adalah keseluruhan ciri dan karakteristik layanan yang mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga, layanan referensi, yaitu proses membantu pemustaka dalam pencarian informasi yang relevan melalui bimbingan pustakawan. Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung relevansi topik ini dan menjadi referensi penting dalam penyusunan strategi. Yang pertama yaitu ada hasil penelitian dari Syukrinur Agani 2020 menunjukkan layanan referensi belum optimal karena rendahnya kompetensi pustakawan dan kurangnya pemahaman pemustaka
maka perlu pelatihan dan strategi peningkatan akses layanan. Kemudian yang kedua, ada hasil penelitian dari Syaiful Kiram, Eka Oktavia, dan Subiantoro 2025 yang menekankan pentingnya knowledge management dalam layanan perpustakaan. KM membantu meningkatkan mutu layanan melalui penciptaan, penyimpanan, dan pembagian pengetahuan pustakawan. Kemudian yang terakhir, ada hasil penelitian dari Hani Zafira Nurarini 2022 yang menjelaskan bahwa KM penting untuk mengelola pengetahuan tacit dan eksplisit. Perpustakaan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menjadi pusat pertukaran pengetahuan. Berdasarkan teori dan temuan sebelumnya, saya merancang kerangka berpikir dengan menggunakan model CIPP untuk melihat keterkaitan antar aspek penelitian. Yang pertama itu ada konteks. Yang pertama, permasalahan layanan referensi yang belum optimal di perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian minimnya peran pustakawan dalam memberikan layanan referensi, dan juga rendahnya pemahaman pemustaka terhadap layanan referensi. Ada juga input, yaitu sumber daya manusia atau pustakawan dan pengguna layanan. Kemudian infrastruktur, teknologi informasi, pendukung manajemen pengetahuan, dukungan kebijakan institusi, dan juga strategi manajemen pengetahuan seperti penciptaan, penyimpanan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan. Kemudian ada proses, yaitu penerapan strategi inovatif manajemen pengetahuan dalam layanan referensi, dan juga kolaborasi pustakawan dan pemustaka, dan serta pelatihan peningkatan kapasitas pustakawan, dan juga digitalisasi dan integrasi teknologi layanan referensi. Dan yang terakhir yaitu produk, peningkatan efektivitas layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi, meningkatnya pemanfaatan layanan referensi dan oleh pemustaka, dan juga rekomendasi model strategi pengelolaan pengetahuan dalam layanan referensi. Untuk penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuannya itu adalah untuk memahami secara mendalam strategi pengelolaan pengetahuan yang diterapkan. Untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang sedang aktif mengembangkan layanan referensinya. Adapun subjek dan objek penelitian ini yang mencakup pustakawan dan pemustaka serta aktivitas layanan referensi yang berjalan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu observasi dan juga wawancara. Observasi ini dilakukan terhadap aktivitas layanan referensi, interaksi antara pustakawan dan pemustaka, serta penerapan strategi pengelolaan pengetahuan. Dalam masa observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam masa observasi ini, tetapi hanya mencatat kegiatan yang berlangsung. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada pustakawan dan pemustaka yang dipilih sebagai informan. Tujuannya dari wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap layanan referensi serta pengelolaan pengetahuan yang diterapkan. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukanlah proses analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk reduksi data, proses ini memilih dan merangkum data yang relevan dengan topik penelitian. Jika data yang tidak relevan, maka akan disisihkan. Dan untuk penyajian data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram, agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian penarikan kesimpulan. Dari data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Demikian pemaparan proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan layanan perpustakaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.